mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Karena besar kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Woo! Come on church. Mari kita bertepuk tangan, come on. Sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on! Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tangan buat Tuhan kita. Let's praise Him more. Let's shout for Jesus. Say yes. Come on, church. Hallelujah. God is so good. Amen. You want to jump for Jesus this morning? Thank you, Jesus. Put your hands up for God. Woo!
open. Now everybody sing it out. Oh, yeah. Say, turn it up and start a play. Everybody. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name. Oh, oh, oh. Turn it up and start a praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name. Oh, 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 yeah. Ready to dance for Jesus? Comes up, Your rain comes down. your rain comes down, her praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up, our praise goes up. Your rain comes down, praise goes up, our praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout our praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise. Oh, say, turn it up, shout your praise, make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Turn it up, shout your praise, make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Yeah, you God. All praises just for you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Amen. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Bapa. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
tentang kami Tuhan. Menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabba Shekha ya Rabba Rabba Shekha ya Rabba Tata Rabba Shekha ya Rabba Bapa ya Rabba Shekha ya Rabba Tata Rabba Shekha ya Rabba Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. kasih Bapa. Thank you God. Tuhan, kami tahu di saat ini bukan situasi yang mudah buat kami untuk kami lewati Tuhan. Tapi kami percaya You're the God of miracle. Kau
Kau akan senantiasa melakukan mujizat-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Tangan-Mu senantiasa menyertai kami Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau senantiasa selalu melakukan hal baik buat kami. You'll do it again and again. Engkau Allah yang setia, you're the faithful God. Thank you Jesus. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Mari angkat tangan kita. Kita imani lagu ini dimanapun saudara berada. I'm still in your hand, oh God. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise to stand. Let's declare. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hand. I'm still in your hand. This is my confidence. You've never failed me yet. Ooh, you've never failed me yet. Thank you, God. Allah yang tidak pernah gagal buat kami, Bapak. Come on, everybody say, I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe in you, God. I see you do it. I see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. Made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence.
still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet. Ooh. Wow, good morning Zion. Kita jumpa lagi di ibadah online kali ini. Saya berdoa kiranya saudara-saudari di rumah sehat selalu dalam perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID gelombang yang kedua ini. Karena seperti lagu yang dinyanyikan tadi, Tuhan itu besar setianya. Great is thy faithfulness. Jadi saya bersyukur kita masih di dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Jadi pada pagi hari ini saya mau sharing sedikit tentang ayat renungan 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau boleh ditampilkan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kebetulan bulan ini tema kita adalah physical health. Dan ayat ini menyadarkan saya kembali bahwa selama ini saya makannya agak tidak terkendali dan saya harus bertobat untuk menjalani hidup yang sehat. Nah, physical health ini sangat penting untuk hidup kita dan itu adalah salah satu yang Tuhan mau di dalam hidup kita supaya kita dapat menjalani pimpinan Tuhan dan supaya kita juga bisa mempunyai kehidupan yang baik dan sehat serta rohani yang sehat. Jadi mereka itu go hand in hand. Tidak bisa kita itu hanya punya kesehatan yang baik tapi kesehatan rohani yang baik tetapi kita tidak memperhatikan kesehatan fisik kita. Nah, jadi kita harus sadar ya, saya sendiri harus sadar badan sudah bertambah lebar, tidak seperti dulu lagi dan umur sudah bertambah. Kita cium makanan aja sudah tambah 1 kilo, apalagi dimakan. Jadi harus jaga mulut, harus disiplin. Ya, hanya Tuhan yang bisa membantu. Oke, update GKS News adalah corporate prayer dan TBN akan diadakan secara online via Zoom hari Senin 5 Juli pada jam 8 malam. Jangan lupa, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi corporate prayer dan TBN akan diadakan secara online via Zoom dan itu diadakan pada hari Senin jam 8 malam. Ayo semua yang bisa ikut ya. Oke. Dan untuk ibadah minggu depan kita akan tetap ibadah secara online pada tanggal 11 Juli jam 10.30 pagi melalui YouTube-nya GKS Balikpapan. Jadi tetap stay tune, kita masih mau kita harus mentaati protokol kesehatan dan kebijakan dari gereja ini, kita akan mengadakannya secara online. Jadi guys, be excited gitu. Oke. And itu saja, thank you semua and God bless you all, stay safe. God bless. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Ooh. Come on, let's sing together. Your promise still stands. Thank you, God. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
still in your hands. Yes. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Wow, selamat pagi GKS Balikpapan. So, apa kabar semuanya saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dimanapun saudara berada. Dan ibadah minggu ini kita putuskan untuk kembali online, mengingat bahwa keadaan di sekeliling kita yang saat ini sedang dalam yang keadaan kurang baik. Dan kita akan terus berharap bahwa keadaan akan terus membaik, kita berdoa keadaan akan terus membaik. Tetapi demikian, walaupun secara online saya senang bisa menjumpai setiap saudara yang ada dimanapun saudara berada. Dan hari ini khususnya saya mau berterima kasih buat para builders yang boleh mempersiapkan ibadah online ini dengan baik. Mungkin mereka nggak kelihatan di kamera, tapi mereka yang ada di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang, mereka melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. So I very thankful, dan saya mau berikan apresiasi yang besar buat setiap mereka. Kalau saudara nonton ini, saudara bisa say thank you di live chat, katakan terima kasih karena mereka lah inilah kita bisa beribadah online dengan baik pada hari ini. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2021 dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita yang saya percaya saudara-saudara sudah mempersiapkan di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau sekali lagi mengingat dan memfokuskan pikiran kami, hati kami untuk memandang kepadamu. Memandang setiap karya-Mu untuk setiap kami. Karena kematian-Mu lah kami memperoleh keselamatan, penebusan atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami dibenarkan, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena karya-Mu lah maka kebajikan dan kemurahan itu selalu mengikuti kami kemana kami pergi. Kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami. Pernikahan, keluarga, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, pelayanan Tuhan. Gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini
situasi ini membuat kami berada dalam situasi yang kurang baik, tapi kami mau tetap berkata Engkau baik. Gak ada yang gagal dalam setiap rencanamu atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa janji-janjimu akan digenapi sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan pesan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa memegang pesan dengan bahasa sederhana dan bisa diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Dan setiap kami bukan hanya mendengarkan khotbah biasa, tapi ada sesuatu yang mengubah cara berpikir kami, merubah hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Saudara boleh kembali duduk dimanapun saudara berada. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Di bulan Juli ini gereja kita khususnya memasuki tema yang baru, yaitu physical health atau kesehatan fisik. Dan pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, menjadi sehat itu penting. Menjadi sehat itu penting. Kesehatan menjadi isu terpenting dan menjadi topik pembicaraan yang sangat mendominasi sejak pandemi terjadi. Orang berlomba-lomba menjaga kesehatan, berlomba-lomba meningkatkan imun tubuh mereka, merubah pola hidup mereka, menjadi rajin berolahraga, minum vitamin, minum suplemen. Gak sedikit yang berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan sebagainya. Nah, saya mau katakan bahwa kesehatan itu harus diusahakan setiap saat. Kesehatan itu bukanlah suatu kondisi yang permanen. Saya ulangi sekali lagi. Kesehatan itu harus diusahakan setiap saat. Dan kesehatan itu bukanlah suatu kondisi yang permanen. Artinya kalau hari ini kita sehat, belum tentu seterusnya akan sehat terus. Kalau kita tidak mengusahakannya atau kita menjaganya dengan baik. Oh pastor, saya nggak sakit kok, saya baik-baik aja kok. Hanya karena seseorang tidak kelihatan sakit bukan berarti dia sehat. Saya ulangi sekali lagi. Hanya karena seseorang tidak sakit atau kelihatan sakit bukan berarti dia sehat. Ada orang yang memang kelihatan sehat, ya memang sehat, betulan. Tapi hanya kelihatannya sehat belum tentu dia sehat gitu maksudnya. Hanya kelihatannya dia oke-oke saja bukan berarti dia akan baik-baik saja di masa depan. Karena mungkin pada saat ini dia sedang punya suatu pola hidup atau pola makan yang salah, yang tanpa disadari ketika sampai kepada satu titik, ketika semua itu mulai bermanifestasi, yang tadinya kelihatannya baik-baik saja, yang tadinya kelihatan oke-oke saja, menjadi tidak baik. Hari ini orang misalnya makan jeroan terus nih, gorengan terus setiap hari, gula terus, mie instan terus, daging terus, santan terus, istirahat kurang, tidur kurang, ngerokok terus misalnya. Dia bisa berkata oke-oke aja kok saya sekarang, saya gak sakit kok. Saya mau katakan, kata siapa? Jangan tertipu. Mindset kita harus kita rubah pada hari ini. Kita jangan tertipu bahwa misalkan hari ini kita melayani Tuhan. Kita berdoa, rajin berdoa. Kita datang beribadah. Saya gak pernah miss satupun loh setiap hari Minggu, pastor, setiap kali ibadah. Saya ini diurapi Tuhan loh. Saya ini rajin baca Bible loh, pastor. Tapi kalau pola hidupnya salah, kalau pola makannya salah, seperti yang tadi di atas yang tadi saya sebutkan, maka kita sedang membahayakan hidup kita sendiri.
hanya karena tidak apa-apa bukan berarti tidak akan kenapa-napa. Saudara boleh catat ini dengan baik, hanya karena tidak apa-apa saat ini bukan berarti tidak akan kenapa-napa di masa depan. Ada satu ayat di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan demikian. Saudara yang saya kasihi, doa saya kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani sama seperti kehidupan rohanimu sehat. Kesehatan jasmani atau kesehatan fisik tidak kalah pentingnya dengan kesehatan kehidupan rohani kita. Ini sebuah mindset yang saya mau bagikan buat setiap saudara, bahwa kesehatan jasmani, kesehatan fisik itu enggak kalah pentingnya dengan kesehatan kerohanian kita. Alkitab mengatakan bahwa doa saya agar kamu akan berhasil dalam segala hal. Tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti hanya sampai berhasil dalam segala hal, tetapi juga sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Artinya bahwa keberhasilan hidup itu harus diimbangi dengan yang namanya kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Buat apa seseorang yang berhasil dalam hidupnya tetapi sakit jasmaninya? Sakit-sakitan, lemah tubuhnya. Bolak-balik ke dokter terus. Ini itu nggak boleh. Buat juga seseorang yang berhasil hidupnya tetapi sakit rohaninya. Dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan. Dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Dia punya hidup yang gak utuh, gak komplit. Dia punya hidup yang gak konten, gak penuh. Selalu merasa kekurangan, hidup selalu mengandalkan diri sendiri sampai pada akhirnya dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan. Nah dari ayat tadi kita bisa belajar bahwa berhasil, sehat secara jasmani dan rohani adalah 3 hal yang menjadi satu yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Katakan amin. Ketika kesehatan fisik diabaikan, ketika seseorang misalkan jatuh sakit atau dalam kondisi sakit dan lemah, pasti produktivitasnya menurun. Semangat menurun. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa melakukan banyak hal, bahkan untuk melayani Tuhan. Saudara pernah mengalami ketika kondisi saudara sakit, saudara lagi down, saudara lagi drop, badan lagi nggak fit, lalu saudara lemes gitu. Apa yang terjadi? Produktivitas menjadi menurun, semangat menjadi drop, terbaring, lemah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap saudara, bahwa kesehatan fisik itu penting sekali untuk menunjang apa yang ada di dalam diri kita. Karena vitalitas dari kesehatan fisik atau jasmani kita lah yang bisa menopang seluruh kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah mindset yang salah juga saya mau bagikan adalah ketika seseorang berbicara bahwa nggak apa-apa kok masih kecil ini, nggak apa-apa kok masih muda ini. Jadi makan aja sesukanya, hidup aja sesukanya. Ini adalah sebuah mindset yang salah. Kenapa kalau kita bisa menjaga dan membangun kesehatan kita lebih baik dari sejak kita muda, kenapa tunggu kita udah tua, sudah sedikit terlambat, baru kita mau memulai sesuatu yang baik. Investasi kesehatan itu sama halnya dengan investasi keuangan, yang mana itu bicara tentang masa depan kita. Kalau misalkan hari ini kita nggak nabung, kita nggak punya investasi, hidup kita sesukanya, kita boros. Nanti pas tua baru merasakan apa saja nggak punya.
Sama halnya ketika kesehatan itu dimiliki di masa muda. Masih muda nggak dijaga, hidup asal-asalan. Kan mumpung masih muda pastor. Tapi pada waktu mulai menua, ketika tubuh tidak lagi seperti yang lalu, baru kita merasa, aduh kenapa ya dari muda gua nggak gitu. Makanya saya pernah bilang, penyesalan itu selalu datangnya paling terakhir, paling terlambat. Karena kalau datangnya paling awal namanya pendaftaran. Selalu penyesalan itu terakhir. Aduh tahu gitu ya, aduh kenapa ya. Nah pagi hari ini kalau kita bisa belajar dan mau terbuka pada kebenaran firman Tuhan, yuk mari kita punya hidup yang berhasil dalam segala hal, tapi kita juga tetap sehat secara jasmani dan kita sehat secara rohani. Don't take for granted. Jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Kalau saudara ingin tanya apa arti kesehatan, saudara tanya sama yang sakit. Kalau hari ini apalagi khususnya di pandemi ini, kita kalau nggak benar-benar aware dan kita sembrono hidupnya, menganggap enteng situasi yang terjadi, coba tanya mereka yang terbaring hari-hari ini. Tanya mereka yang saat ini hidupnya sedang dalam situasi yang gak baik karena COVID-19. Tanyakan kepada mereka apa arti kesehatan. Maka mereka akan cerita banyak, lu harus jaga, lu harus benar-benar perhatiin. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Tapi yang seringkali ketika orang mendengar itu, orang menganggap kecil, anggap sepele. Kenapa? Karena dia pikir dia gak kena. Tapi kalau kita mengerti apa arti kesehatan, maka kita bisa menghargai kesehatan itu dan menjaganya dengan baik. Pastor, hidup itu cuma satu kali kok, jadi ya dipuas-puasin aja. Nah saya mau katakan ini mindset yang salah. Yang benar adalah kita mati cuma satu kali, tapi kita hidup setiap hari. Jadi karena hidup kita setiap hari, jadi hiduplah yang benar. Perbaiki mindset kita. Perbaiki cara berpikir kita. Karena saya sering sekali dengar orang ngomong, kan hidup cuma satu kali, jadi puas-puasin. No, hidupnya setiap hari. Matinya cuma satu kali. Tapi pada waktu masih hidup setiap hari, itu yang kita harus kerjakan dengan baik. Nah mau hidup sehat mungkin awalnya berat. Kenapa? Karena disiplinnya belum terbentuk. Tetapi saya mau katakan, kalau sudah sakit, jadinya lebih berat lagi. Jadi sama-sama berat. Yang satu beratnya di awal, yang kedua beratnya di akhir, bahkan lebih berat. Nah pilihannya ada di kita, apakah kita mau disiplin, membangun kedisiplinan untuk berat di awal pada mulanya sampai disiplin itu terbentuk, atau kita beratnya di belakang. Beratnya apa? Berat badannya. Mau apa-apa jadi susah. Saudara tahu gak kalau badannya berat tambah berat? Bergeraknya susah, jadi lebih lamban, cenderung lebih malas. Malas bergerak, mager. Maunya banyak diem, berhibernasi. Dulunya lincah, dulunya gesit. Jadi berat. Berat apa lagi? Berat duitnya. Kalau sakit berat, biayanya jadi mahal. Untuk apa? Untuk obat, untuk perawatannya. Berat apa lagi? Berat biayanya untuk apa? Ngongkosin saudara makan. Karena sudah polanya salah, jadi makannya mesti banyak lah. Kalau makan porsinya banyak, kan jadi lebih mahal, lebih berat biayanya. Apa lagi? Berat bebannya. Bukan masalah beban fisiknya, tapi bebannya kepada orang-orang lain. Kalau misalkan saudara kenapa-napa, saudara nyusahin orang lain. Saudara nyusahin diri sendiri, saudara menyusahin orang lain, saudara nyusahin keluarga saudara. Betul apa betul? Kalau yang sudah menikah, saudara nyusahin suamimu, saudara nyusahin istrimu, saudara nyusahin anak-anakmu. Untuk sesuatu yang seharusnya kita bisa kendalikan, kita bisa disiplin dari saat ini. Jadi kita harus bisa melihat bahwa kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan kesehatan rohani kita.
maupun kesehatan mental kita. Nah, hari ini saya mau bagikan disiplin penting yang untuk kita latih untuk bisa membangun dan menjaga kesehatan kita. Are you ready? Poin yang pertama adalah exercise your rest. Exercise your rest. Latih istirahatmu. Hidup itu punya ritme. Katakan sama saya ritme. Nah, kita ini hidup di dalam ritme. Dan mengatur ritme ini sangatlah penting. Nah, dari pagi hari kita bangun, lalu kita beraktivitas sampai kita malam hari, itu kita punya ritme namanya. Dari Senin, lalu sampai ketemu Senin lagi, di minggu depannya, kita hidupi, jalani hari-hari kita, itu ada ritmenya. Dan saya mau katakan, kitalah yang pegang kendali penuh atas ritme dalam hidup kita. Setiap kegiatan, setiap jadwal, setiap hal apapun yang terencana maupun yang tidak terencana dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, itu membentuk ritme hidup kita. Nah, saya singgung sedikit tentang ritme hidup. Seringkali hidup itu banyak transisi kehidupannya. Misalnya dari seseorang yang tadinya sekolah, lalu tiba-tiba kuliah. Ini namanya transisi kehidupan. Lalu yang tadinya kuliah, lalu bekerja, mulai bekerja. Lalu yang bekerja mulai ketemu pasangan. Mulai dalam hidupnya ada seseorang yang lain. Lalu ketika sudah berpasangan, lalu mulai menikah. Lalu menikah, nggak lama transisi punya anak pertama. Lalu punya anak yang kedua dan seterusnya. Transisi juga terjadi ketika tadinya kita nggak punya bisnis, lalu sekarang kita punya bisnis. Awalnya mungkin kecil-kecilan, tapi lama-lama mulai bertumbuh, dan itu ada transisinya. Transisi mungkin terjadi ketika orang pindah keluar ke kota atau keluar kota ke kota yang baru. Transisi kehidupan bisa terjadi karena pindah kerja. Tadinya dari kantor yang satu pindah ke kantor yang lain misalnya. Transisi bisa terjadi ketika seseorang kehilangan orang-orang yang dekat di hari-hari ini yang bersama-sama dengan kita. Ini adalah contoh transisi kehidupan. Dan saya mau katakan bahwa setiap transisi kehidupan kita itu mengganggu ritme hidup kita. Dan setiap transisi yang saya katakan tadi itu akan mengganggu transisi ritme kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah mulai kehilangan ritme hidup kita, temukan kembali ritmemu sehingga ritmemu bisa kembali normal. Saya mau katakan cepat temukan kembali ritmemu ketika terjadi transisi. Sehingga itu tidak mengganggu kehidupanmu secara keseluruhan. Sehingga itu tidak menjadikan hidup kita unbalance atau imbalance, tidak seimbang. Nah, catat baik, dalam mengatur ritme hidup kita ini seringkali yang dikalahkan adalah waktu istirahat kita. Dan yang paling mudah, yang paling sering dikalahkan dalam mengatur ritme hidup kita adalah istirahat kita. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan itu tidak digaspol setiap hari tanpa adanya istirahat. Tetapi justru kita di-create oleh Tuhan. Tubuh ini punya satu sistem di mana bisa dengan mudahnya tubuh ini akan berteriak, meronta-ronta ketika kita sudah capek, sudah sampai limitnya. Makanya setiap malam kita perlu tidur, perlu istirahat. Paling enggak untuk orang dewasa 7-9 jam untuk bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Manusia didesain untuk kerja 6 hari dalam 1 minggu. 1 hari itu untuk hari istirahat. Bible menuliskan itu sebagai hari Sabat. Nah, tidur kita setiap malam itu adalah perhentian kita sejenak dari ritme hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Tadi saya katakan tentang ritme kehidupan, ritme hidup kita. Dan tidur kita setiap hari itu adalah perhentian sejenak dari ritme kehidupan kita. Itu untuk merecharge kembali tubuh kita.
Sabat itu adalah pause atau berhenti sejenak dari ritme kehidupan kita setiap harinya. Saya minta saudara catat ini dengan baik. Sabat itu yang dimana dikatakan di dalam Bible adalah pause atau berhenti sejenak dari ritme kehidupan rutin kita setiap minggunya. Berlibur adalah berhenti sejenak dari ritme kehidupan kita secara berkala. Jadi tidur itu perhentian sejenak dari ritme kita setiap hari. Sabat itu adalah perhentian sejenak dari ritme kehidupan kita setiap minggunya. Berliburan itu kita berhenti sejenak dari ritme kehidupan kita secara berkala. Makanya setiap kali kalau kita pulang dari liburan, kita bisa bilang, back to reality. Kembali ke kenyataan hidup. Artinya apa? Artinya back to my rhythm. Kembali ke ritme hidup saya yang biasa. Nah, hari ini saya mau bicara khusus mengenai rest, mengenai istirahat, atau mungkin secara spesifik bicara tentang tidur. Tapi disclaimer on ya, saya sedang bicara mengenai tidur ini kepada orang yang normal, orang yang bekerja, orang yang kuliah, yang sekolah, yang beraktivitas, orang yang produktif. Saya tidak sedang bicara kepada orang yang malas-malasan atau pemalas, di mana hanya kerjanya tidur-tiduran gak produktif. Jangan sampai saudara dengar ini dan berkata, kan pastor bilang suruh banyak tidur. Padahal memang dasarnya malas. Bukan. Saya sedang tidak bicara dengan Anda. Saya sedang bicara kepada orang yang aktif, orang yang produktif, orang yang setiap hari penuh dengan aktivitas. Saudara catat ini, sleep is a gift from God. Wow, tidur itu adalah pemberiannya Tuhan. Kalau buat kita yang belum bisa melihat dari sisi yang lain, kita pikir tidur masa sih itu pemberian. Saudara tahu gak bahwa di luar sana begitu banyak orang yang gak bisa tidur hidupnya. Kalau mesti tidur mesti minum pil dulu, minum obat dulu baru bisa tertidur. Buat mereka tidur itu tidur yang cukup, tidur yang berkualitas itu yang sangat langka dan sangat mahal. Kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Setelah kita bekerja setiap hari, ketika kita sibuk beraktivitas setiap hari, hal yang kita bisa lakukan untuk membayar kembali adalah dengan beristirahat atau tidur. Nggak bisa pastor, saya orangnya pekerja keras. Saya harus mencari nafkah. Saya harus bekerja luar biasa. Saya harus bisa mencukupi segala kebutuhan dari keluarga saya. Saya perlu mencari uang. Ya, saya setuju. Karena saya juga melakukan hal itu. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Di Mazmur 127 ayat yang kedua di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Wow, di dalam TPT yang dikatakan, it's really senseless to work so hard from early morning till late at night, toiling to make a living for fear of nothing and not having enough. God can provide for his devoted lovers even while they sleep. Zaman saya gini, sungguh tidak masuk akal bekerja begitu keras. Dari pagi hingga larut malam bekerja keras mencari nafkah karena takut tidak cukup. Tuhan dapat menyediakan bagi kekasihnya yang setia bahkan saat mereka tidur. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan suruh kita berhenti bekerja. Tetapi dia mengatakan bahwa saat kita tertidur pun dia bisa berkati hidup kita. Katakan amin. Jadi kita gak perlu merasa khawatir atau kita merasa bahwa kita takut kekurangan dalam hidup kita. Kita takut gak cukup. Dengan kata lain, jangan bekerja terus tanpa istirahat.
seperti orang yang gak merasa cukup. Not enough. Sepertinya kalau istirahat itu dosa. Istirahat itu kayaknya punya rasa bersalah. Aduh, kok gue istirahat ya? No. Kalau saudara telah bekerja keras sepanjang hari, sepanjang minggu, justru saudara harus mengambil waktu istirahat. Tahukah saudara bahwa justru Tuhan itu memberikan Hawa kepada Adam itu bukan pada saat si Adam itu bekerja keras. Tapi Tuhan memberikan Hawa kepada Adam justru pada saat Adam itu sedang tertidur. Yes, Tuhan bisa melihat Adam itu bekerja luar biasa, mengupayakan, mengusahakan Taman Eden. Sehingga Tuhan bisa melihat bahwa Adam ini butuh seorang penolong yang sepadan. Dan Tuhan berikan itu kepada Adam pada saat Adam tertidur. Di Kejadian 2 ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Hawa diberikan kepada Adam yang bekerja mengusahakan Taman Eden. Kepada Adam yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada hidupnya. Tetapi Adam diberikan kepada Hawa. Hawa diberikan kepada Adam pada saat Adam tertidur. Pada saat dia sedang tidak bekerja. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya pada selama 6 hari di awal-awal penciptaan, dia berhenti di hari yang ke-7. Dia memberkatinya dan dia menguduskannya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berhenti karena dia capek? No, dia adalah Tuhan. Tuhan tidak capek seperti manusia. Tetapi dia mengajarkan satu pola penting, saudara catat ini. Satu pola penting, satu rahasia penting di awal-awal hari penciptaan. Yaitu apa? Yaitu beristirahat. Saya ulangi sekali lagi. Dari awal penciptaan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Ada satu rahasia penting, ada satu pola penting buat setiap kita yang masih berlaku sampai hari ini. Yaitu apa? Yaitu beristirahat. Dan Tuhan sangat menghormati perhentian sejenak kita. Dia sangat menghargai istirahat kita. Dan Tuhan juga mau kita menghormati dan menguduskan istirahat kita. Dan Tuhan mau kita merayakan istirahat kita. Kembali ke tidur tadi. Hari ini saya khotbahnya tentang tidur. Nanti kalau saudara ditanya, Pastor nanti khotbahnya apa yang belum nonton YouTube? Saudara, Pastor khotbahnya hari ini tentang tidur. Saya akan bicara tentang tidur di poin yang pertama ini. Tidur adalah tanda kepercayaan dan kerendahan hati kita. Tidur adalah kondisi di mana kita semua adalah sebagai manusia yang paling vulnerable atau paling rentan, yang paling lemah. Tidur itu adalah posisi di mana manusia itu yang paling rentan, paling vulnerable. Karena pada saat kita tidur, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan orang terkaya sekalipun, bahkan orang terkuat sekalipun di dunia ini, kalau mereka sedang tidur, mereka adalah masuk dalam fase di mana mereka paling rentan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau terjadi sesuatu, selesai. Nah, mendapatkan istirahat malam atau tidur malam yang baik, itu menunjukkan bahwa kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita dan Tuhan menjaga kehidupan kita. Di saat-saat kondisi kehidupan kita yang paling rentan. Pada saat kita bisa tertidur nyenyak di malam hari, itu adalah tanda kita percaya sama Tuhan. Besok mungkin ada masalah yang belum selesai. Besok mungkin ada problem yang belum selesai. Besok mungkin ada tantangan, ada situasi yang belum berubah dalam hidup saya.
mungkin belum langsung Tuhan ubahkan. Tapi hari ini kalau saya bisa tertidur nyenyak, itu menandakan bahwa saya percaya sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Ini adalah tanda bahwa saya merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang gak mampu dan saya berserah sama Tuhan secara sepenuhnya. Bukankah ini yang Yesus lakukan ketika dia tertidur di atas kapal bersama dengan murid-muridnya? Di kapal yang dia tumpangi, ketika ada badai yang menghajar kapal itu, Yesus tertidur dengan nyenyak. Di saat murid-muridnya berseru-seru ketakutan setengah mati. Karena badai yang menghantam mereka. Yesus merasa aman. Yesus merasa damai. Yesus percaya bahwa Bapaknya pegang kendali yang penuh atas hidupnya. Di Mazmur 3 ayat 5-6 dalam TPT-nya dikatakan gini. So now I will lie down and sleep like a baby. Then I will awake in safety, for you surround me with your glory. Even though 10,000 dark powers prowl around me, I won't be afraid. Terjemahan bebasnya gini. Jadi sekarang aku akan berbaring dan tidur seperti bayi. Kemudian aku akan bangun dengan aman karena engkau mengelilingiku dengan kemuliaanmu. Meskipun 10.000 kekuatan gelap berkeliaran di sekitarku, aku tidak takut, tidak akan takut. Ini adalah Mazmur Daud ketika dia lari dari anaknya Absalom, ketika banyak musuh yang mengejar, melawan dia, mengepung dia dan ingin menangkap dia. Tetapi lihat apa yang Daud tulis dalam Mazmurnya. Dia tidur seperti bayi. Dan dia bangun dengan amannya karena dia tahu bahwa Tuhan menjagai dia. Karena dia percaya bahwa Tuhan mengelilingi dia dengan kemuliaan Tuhan. Dia tidak takut dan khawatir dengan keadaan yang menghimpit dia karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, kenapa ada orang yang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Salah satunya adalah karena terlalu banyak yang dipikirkan dalam pikirannya. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Yang mana seakan-akan dia percaya kalau semakin banyak dia pikirin kekhawatirannya, semakin banyak dia pikirin ketakutannya, akan menambahkan satu hasta jalan dalam kehidupannya. Padahal ketakutan dan kekhawatiran justru bukan menambahkan hasta atau hasta jalan di depan kita, di masa depan kita, tetapi justru mencuri damai sejahtera kita di saat ini. Membuat kita akhirnya gak bisa tidur. Membuat kita akhirnya stres. Membuat akhirnya kita gak bisa percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Membuat setiap kita gak bisa merendahkan hati kita untuk kita berserah penuh sama Tuhan. Akhirnya tiap malam insomnia, tiap malam kurang tidur, tiap malam kurang rest, akhirnya berdampak kemana-mana. Saudara catat ini, one of the most important spiritual things is getting a quality sleep. Salah satu hal spiritual, hal rohani yang paling penting adalah mendapatkan tidur yang berkualitas. Wow, saya baru dengar khotbah tentang tidur. Tidur yang berkualitas adalah salah satu hal yang paling rohani yang mungkin hari ini bisa menjadi begitu sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak aktivitas. Belum lagi hari-hari ini TV lagi, laptop lagi, gadget di tangan kita setiap hari. Bahkan sampai malam pun diranjang pegangan gadget. Game lagi, sosmed lagi, YouTube lagi, Netflix lagi di setiap malam. Yang mana harusnya malam kita bisa pakai untuk beristirahat dan tidur. Saya nonton Netflix dengan istri saya dan anak-anak saya. Tapi di saat tertentu kita ada namanya movie night atau movie time. Dan biasanya itu di weekend. Di malam di mana besoknya libur. Itu biasanya kita setel Netflix. Kita nonton, kita cari movie yang seru, lalu kita jadikan sofa itu
Jadi seperti nonton di premium theater, snacks gitu, komplit gitu ya, kita enjoy the movie. Tapi saya paling gak mau nonton Netflix yang serinya berjilid-jilid. Orang-orang bilang bagus banget loh, orang posting di Instagram, bagus banget nih movie, terharu, romantis, whatever. Kalau saya gak mau. Saya tahu diri saya. Kalau sudah nonton, penasaran terus. Jadi kalau sudah penasaran, pengennya nonton terus. Siapa yang relate dengan apa yang saya katakan? Karena seru, pengennya nonton terus. Padahal udah lewat tengah malam, lanjut terus lagi, tanggung nih. Akhirnya berjilid-jilid. Yang jadi korban apa? Waktu istirahatmu jadi korban. Dan pada waktu istirahatmu jadi korban, banyak hal dalam hidupmu yang akan jadi korban. Jadi gak boleh nonton nih pastor. Enggak, bukan itu maksud saya. Nonton aja tapi jangan sampai nontonmu itu mengganggu ritme kehidupanmu. Itu yang saya mau katakan. Jangan sampai saudara mengabaikan hal-hal penting lainnya hanya karena saudara menghabiskan waktu saudara untuk hal-hal yang gak perlu. Contohnya banyak nonton tapi gak punya waktu sama Tuhan. Banyak nonton akhirnya saudara gak punya waktu untuk mengembangkan dirimu. Mestinya ada waktu nonton YouTube, interview dengan CEO perusahaan yang lagi top. Hari ini banyak banget podcast tentang mengembangkan diri, wawasan, belajar banyak hal. Kalau kita minat terhadap satu bidang tertentu, YouTube, wah segudang-gudang, banyak banget sumbernya. Kita gak punya waktu untuk ngembangin diri. Baca buku, nonton podcast. Kenapa? Karena habis nonton film. Kita gak punya waktu yang cukup untuk istirahat. Saudara catat ini, tidur yang cukup selain merecharge tubuh kita, juga membuat pikiran kita refocus, lebih tajam, lebih jelas. Makanya coba perhatiin kalau orang yang tidurnya cukup, pagi hari sharp, pikirannya tajam, fokusnya tajam. Tapi coba yang kurang tidur, cuma tidur hanya 4-5 jam karena kebanyakan nonton. Pagi hari coba, suruh dia fokus, susah fokusnya. Nggak tajam, nggak bisa konsentrasi. Dikasih kerjaan sama bosnya akhirnya jadi ngeheng. Kenapa? Karena nggak bisa fokus. Yang mengerti katakan amin. Coba kalau saudara punya tidur yang cukup, pada saat saudara liburan, ada waktu yang lebih rileks, Anda taking a nap, 1-2 jam di hari libur. Misalkan, bukan waktu liburan saja, tapi bukan dalam weekend, saudara di siang hari, sore, taking a nap gitu, 1-2 jam. Powerful nap. Saudara pasti bangunnya lebih segar. Pasti energi saudara menjadi kembali penuh. Kualitas tidur yang buruk akan memengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Ini dampaknya, berpengaruh pada pernikahan, berpengaruh pada pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam sekolah. Berpengaruh pada kestabilan emosi. Coba kalau saudara kurang tidur, apa nggak lebih emosi? Berpengaruh pada kesehatan mental saudara, berpengaruh kepada fokus yang dimana saudara terganggu, belum lagi kesehatan fisik pasti terganggu, belum lagi dampak kepada kesehatan saudara secara rohani. Katakan amin. Dan kalau kita tidak dapat mengelola istirahat kita dengan baik, kalau kita paksa terus tubuh kita seperti mesin yang gak berhenti bekerja atau beristirahat, maka tubuh kita akan memaksa diri kita untuk beristirahat. Dan itulah yang saya sebut dengan tumbang karena sakit. Kayaknya gak asing ya. Saya ulangi, kalau kita gak bisa kelola istirahat kita dengan baik, kita paksa terus tubuh kita, maka saya mau katakan ketika tubuh ini menjerit, berteriak membutuhkan istirahat, dan saudara gak dengerin, makanya tubuh ini akan memaksa saudara untuk rem darurat, rem mendadak. Dan itu yang saya katakan, tumbang. Makanya ada orang bilang, gua tumbang nih hari ini.
Kenapa? Karena Anda sudah memaksa tubuhmu sedemikian rupa. Anda berhutang dengan tubuhmu. Berhutang apa? Berhutang istirahat. Pada akhirnya saudara tumbang. Maka coba perhatiin kalau orang ketika orang tumbang ya, lagi nggak fit nih badannya, apa yang mereka lakukan? Tidur seharian, tidur berjam-jam. Saya pernah berapa waktu lalu ketika saya lagi nggak fit badan saya tidur bisa 12 jam sehari beristirahat. Udah gitu bangun, nggak lama udah makan, tidur lagi 2 jam lagi. Jadi total tidur lagi, tidur kayak bayar hutang gitu. Kayak kita nih hutang banyak lagi, kita sedang membayar hutang kita. Yang mengerti katakan amin. Quality sleeping is a spiritual discipline. Tidur yang berkualitas adalah sebuah disiplin rohani. Jadi latihlah diri kita untuk memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Orang dewasa seharusnya tidur 7 sampai 9 jam sehari. That should be enough for our body. Amin. Yang kedua, slowing down your tempo. Perlambat tempomu. Kalau kita ingin membangun kehidupan yang sehat, menjaga kehidupan kesehatan kita, yang kedua adalah slowing down your tempo. Perlambat tempomu. Di dunia yang serba cepat ini membuat kita menjadi dipacu untuk mempercepat tempo kehidupan kita. Dalam hal apapun. Orang jadinya mau serba cepat. Lambat sedikit kita udah gak mau. Hari ini coba kalau kita pergi ke sebuah kafe, restoran di mana servisnya lambat, kita udah ngoceh-ngoceh. Lalu kita ke sebuah tempat, lalu internetnya lambat, kita udah gak mau di situ. Tapi tahukah saudara bahwa pandemi COVID-19 ini yang terjadi sejak tahun lalu itu memperlambat tempo seluruh orang di dunia. Jadi sejak tahun lalu semua orang di seluruh dunia itu diperlambat temponya oleh karena si COVID ini. Biasa orang sibuk sana sini, mobilitasnya sana sini, kesana kemari. Meeting sana, meeting sini. Handphone gak berhenti, WA gak berhenti. Tiba-tiba harus freeze dalam sejenak, sekejap. Tiba-tiba temponya direm mendadak. Nah sekarang ini di Jawa Bali lagi PPKM darurat, kembali direm lagi tempo orang. Tadinya sudah mulai meningkat temponya, ngerem lagi terpaksa. Ini adalah hal yang baik mungkin yang kita bisa ambil dari kejadian pandemi ini. Mau gak mau orang harus menurunkan tempo kehidupan mereka. Saya sedang tidak mengajarkan saudara untuk punya hidup yang lemot dan yang lelet. Tapi terkadang kalau kita terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan, sehingga kita gak bisa manage mana yang penting, mana yang terpenting, mana yang gak penting, maka ini akan berbahaya buat kehidupan kita. Yang mana akhirnya kita bisa exhausted, kita bisa kecapean, kita bisa jadi kering. Bukan saja perasaan kita yang jadi terkuras, tetapi juga fisik kita. Pada akhirnya gak sedikit orang yang burn out. Mereka burn out hidupnya. Kenapa? Karena mereka exhausted. Jangankan pikirin mau hal yang rohani. Jangan pikirin mau bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pikirin mau datang ibadah ke gereja. Kalau hari-harinya udah penuh, super padat, pikirannya penuh, hektik dan exhausted. Pada akhirnya mereka breakdown. Nah bagaimana caranya memperlambat tempo hidup? Nah saudara catat dengan baik. Saya dengan cepat saya mau bagikan. Yang pertama adalah mengatur prioritas kita. Kalau kita mengerti bagaimana mengatur aktivitas kita tahu apa yang terpenting, apa yang penting, apa yang biasa aja, apa yang gak penting, maka kita bisa mengatur hidup kita dengan baik. Kita bisa cut off, kita bisa buang hal-hal yang selama ini membuat tempo hidup kita menjadi tidak baik. Tahu dari mana kita bisa mengatur aktivitas kita? Dengan mengatur prioritas kita. Satu kali belum lama ini ada seorang builders temui saya. Pastor gimana sih pastor cara mengatur waktunya pastor? Pastor kerja, pastor juga keluarga, pastor juga gembala gereja, pelayanan dan sebagainya. Saya katakan sama dia,
atur prioritasmu. Karena itu akan menolong kita untuk bisa mengatur kegiatan kita. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cepat dan dengan kekuatan yang terbatas. Kita nggak bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang singkat dengan kekuatan kita yang terbatas. Kita nggak bisa maunya serba cepat untuk mencapai sesuatu ketika semua itu membutuhkan proses. Yang mengerti katakan amin. Saudara catat ini, kalau semua penting, artinya tidak ada yang penting. Pastor, kalau saya perhatiin ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Kalau semua penting berarti nggak ada yang penting sesungguhnya. Karena levelnya sama. Tapi kalau kita mengerti mana yang terpenting, mana yang penting, mana yang bisa ditunda, mana yang nggak penting sama sekali, maka kita bisa mengatur kegiatan kita dengan baik. Do what really matters. Lakukan hal-hal yang benar matters, yang benar penting. Fokus kepada hal yang penting. Istirahat tuh hal yang penting. Jadi jangan diabaikan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan adalah yang terpenting. Jadi pusatkan hidup kita kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Pernikahan dan keluarga kita penting, menjadi prioritas. Jadi bekerjalah, bisnislah, layanilah Tuhan dengan Tuhan dan keluarga kita sebagai dasarnya. Jangan sampai terbalik. Wah, saya harus kerja, saya harus cari uang. Yes, itu penting. Tapi pada akhirnya pernikahan diabaikan. Gak pernah ada di rumah misalnya. Kalaupun ada di rumah, gak make time dengan istrinya atau suaminya atau dengan anak-anaknya. Sibuk sendiri dengan diri sendiri. Pada akhirnya ketika tumbuh besar anak-anaknya gak dekat dengan ayahnya. Istrinya dingin dengan suaminya. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk kerja. Uang penting gak? Penting. Untuk kita bisa hidup, untuk bisa melakukan banyak hal, kita perlu uang. Tapi saudara dengar baik ini, yang berkeluarga dan saudara bekerja. Saudara tahu bahwa keluarga saudara, suami atau istri saudara, nggak hanya butuh uang saudara. Dia butuh saudara untuk ada di rumah. Make time, spend time dengan mereka. Ambil waktu untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, berani berkata tidak. Berani berkata tidak kepada distraction atau hal-hal yang mengganggu tempo hidup kita. Kalau kita bisa berani berkata tidak kepada distraction kita, itu akan menjaga tempo dalam kehidupan kita. Terlalu sering kita melakukan hal-hal yang kita anggap penting, tetapi sebenarnya nggak penting. Coba deh jadwal. Sehari saudara ngapain aja? Pagi bangun, baca Bible, berangkat kerja di kantor, pulang ini itu, makan, istirahat segala macam. Saudara coba breakdown. Saudara akan temukan akan begitu banyak waktu luang di dalam hidupmu. Yang dimana sebenarnya gak ada waktu. Tapi kenapa ya? Sebenarnya waktu gue breakdown, bikin list. Saya tuh tiap hari masih punya 2 jam loh lebih loh. Saya masih punya 3 jam ekstra loh. Tapi karena banyak kegiatan yang gak pernah kita list. Dan kita gak pernah berkata tidak untuk hal itu. Itu yang membuat pada akhirnya tempo kita, hidup kita menjadi begitu cepat. Belajar untuk disconnect dengan gadget kita. Coba deh lepasin gadget kita. Lepasin diri kita dari komputer dan laptop kita. Jangan ada sedikit-sedikit lihat gadget, sedikit lihat gadget. Sedikit-sedikit kalau ada pop up message, muncul, ting, langsung cepat-cepat lihat. Latah, itu seringkali alam bawah sadar kita jalani. Lagi nyembah Tuhan, lihat gadget. Lagi dengar khotbah, lihat gadget. Lagi sama keluarga,
Quality time, pegang gadget. Gadgetnya nggak bisa lepas. Percaya sama saya, pada saat saudara ibadah di gereja sedang berdoa atau dengerin khotbah, percaya sama saya, Tuhan gak akan WA Anda. Tiba-tiba ting, Tuhan Yesus berbicara gitu, kasih message. Enggak. Yakin deh sama saya, Tuhan gak akan berbicara kepada saudara melalui WA. Nah pada saat saudara begitu penting dengan gadget saudara, berarti apa yang ada di depan saudara dianggap gak penting. Kalau kita lagi kerja, yes, kita harus dengan gadget, lagi bisnis, yes. Tapi kalau kita sudah di rumah, kita sudah bersama dengan keluarga kita sedang lagi pelayanan di gereja, kita sedang lagi duduk ibadah, kita sedang menyembah Tuhan, kita lagi dengar khotbah. Kalau kita masih fokus kepada gadget kita, artinya kita sedang melihat bahwa hal yang ada di depan kita itu kurang pentingnya. Yang ketiga, belajar untuk cukup. Learn to be content. Alkitab mengatakan di Filipi 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, aku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Rasa tidak pernah cukup mendorong kita untuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya membuat tempo hidup kita menjadi cepat. Mengejar mimpi, yes silakan. Bulan lalu kita baru membahas soal mimpi. Tetapi mengejar mimpi sampai merusak tempo hidup kita, merusak ritme hidup kita, bahkan diri kita sendiri, ini adalah mindset yang salah. Cukup akan membuat hidup kita tenang. Cukup tidak akan membuat hidup kita dihantui oleh kekhawatiran. Katakan sama saya cukup. Cukup. Cukup itu akan memberikan ketenangan buat hidup kita. Cukup akan membuat hidup kita gak dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Kita mengatakan janganlah khawatir tentang apapun. Berdoalah untuk segala sesuatu. Bersyukurlah. Bersyukur adalah tanda hidup kita konten. Bersyukur adalah tanda bahwa hidup kita penuh. Katakan amin. Buat kita yang melayani Tuhan, buat kita yang memimpin, termasuk kita sendiri, termasuk saya sendiri. Ukurlah keberhasilan pelayanan dengan kualitas dari hidup orang yang telah diubahkan. Bukan hanya dari jumlah kehadiran dan persembahan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita kejar jumlah kehadiran, kita kejar jumlah persembahan. Jadi ngawur, padahal ukurannya sesungguhnya adalah seberapa banyak orang yang mengalami perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jangan sampai kita sibuk pada akhirnya melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tapi kita lupa untuk dekat bersama dengan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan bagi Yesus itu jauh lebih dominan, jauh lebih penting daripada kedekatan kita bersama dengan Yesus. Jangan sampai pekerjaan bagi Yesus itu tidak bersumber dari kedekatan kita bersama dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, exercise and eat well. Berolahragalah dan makan yang baik. Mungkin orang berpikir kok gereja sampai ngurusin olahraga, ngurusin makan. Gereja harusnya ngurusinnya hal-hal rohani aja. Harusnya ngurusin hal-hal yang sorgawi saja. Saya mau katakan bahwa kalau kita gak pernah menyentuh area itu, maka di area itu gak ada kemerdekaan di situ. Maka di area itu gak ada terobosan. Karena kenapa? Karena area itu terus digelapi. Gelap. Gak ada terang Tuhan yang menerangi area itu.
Jadi kalau kita hari ini, bulan ini gereja Tuhan berbicara khusus tentang kesehatan secara fisik. Maka saya berdoa supaya di area itu, di aspek itu ada terang Tuhan menyinari area itu sehingga kita dimerdekakan dari cara berpikir yang salah. Satu Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Kudus. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi bukankah sudah seharusnya kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita, menjaga bait Allah, menjaga tempat tinggalnya Allah, menjaga bait Roh Kudus itu dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Tahukah saudara bahwa saya singgung sedikit tentang makan. Tahukah saudara bahwa urusan makan itu berurusan dengan buah roh? Apa itu? Pengendalian diri. Kita jangan jadi orang yang cuma bisa makan dan makan dan makan dan makan. Nggak bisa mengendalikan diri, pada akhirnya kita banyak hal yang kita abaikan dalam kehidupan kita. Selama 10 tahun GKS Balikpapan, mungkin baru kali ini saya khotbah tentang physical health. Dari waktu ke waktu, tambah gemuk. Lihat foto dulu, semuanya berlomba-lomba. Kayak semacam kalau tambah kilo, tambah hadiah gitu. Urusan makan itu berurusan dengan buah roh. Yaitu namanya pengendalian diri. Makan itu paling gampang. Kalau saudara punya uang, saudara beli apa aja yang saudara mau, saudara bisa. Tapi untuk memilih makanan yang sehat, mengatur pola makan yang benar, itu perlu kedisiplinan. Dan ini saya katakan, ini yang namanya kita harus benar-benar fokus dan disiplin. Kalau kita urusan makanan aja, untuk urusan tidur aja, dalam kehidupan sehari-hari aja kita nggak bisa disiplin, maka sulit untuk kita bisa disiplin dalam hal yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada disiplinan, ketika tidak ada disiplin, kita sedang tidak memuliakan Allah. Saudara catat baik, disiplin adalah cara hidup, bukan sebuah tujuan. Oh, saya mau disiplin punya hidup yang sehat. That's good, tapi itu bukan tujuan, tapi itu adalah cara hidup. Disiplin itu kita tahu apa yang harus kita lakukan seharusnya dan kita konsisten untuk terus melakukannya. Yang mengerti, katakan amin. Di ayat terakhir, di 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam terjemahan lain dikatakan, aku mendisiplin tubuhku. Saya membiasakan diri sejak 1 tahun terakhir, sejak pandemi berolahraga, paling enggak seminggu 2 kali saya bermain pingpong. Saya olahraganya agak sedikit anti mainstream. Kalau orang berlomba-lomba sejak pandemi, sepedaan semua. Nanti ada lari semua. Saya beda sendiri. Saya main pingpong. Untuk makan saya mulai mendisiplinkan diri saya. Lately makin disiplin, ngurangi makanan atau minuman yang manis-manis. Saya udah ketemu manis langsung kayak, saya kurangin deh. Makanan yang menyebabkan tingginya trigliserid saya, tepung, karbo, makanan-makanan berlemak. Waduh, saya sudah ngerem.
Makanan yang minyak, gorengan itu benar-benar saya hindari. Masih makan nggak pastor? Masih kalau saudara saya lihat. Kalau pastor bilang nggak makan, enggak, saya bilang masih makan, tapi saya benar-benar saya kurangin. Makanan-makanan yang berlemak jenuh yang tinggi, mie instan, cemilan, itu benar-benar dikurangin sekali kalau nggak penting-penting banget. Jeroan sama sekali saya nggak sentuh. Nah, disiplin untuk mulai merubah gaya hidup kita, pola hidup kita, pola makan kita. Dan kita harus punya dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk kita mau merubah itu. Jadi saya katakan pilih bayar harganya di depan atau nanti bayar harganya lebih mahal di belakang. Saya catat ini, jangan sampai motivasi seseorang mau hidup sehat harus tunggu dia sakit terlebih dahulu. Jangan sampai motivasi kita untuk mau hidup sehat tunggu kita udah sakit dulu baru oh iya deh gue baru mau hidup sehat. Jangan sampai tunggu itu. Lagi dari dini kita nih kita bisa. Yuk kita mulai disiplin, bangun pola hidup yang sehat. Yang mau katakan amin. Kesimpulannya. So far so good. Saya enjoy nih khotbah nih. Saya mau kita menjadi gereja yang peduli dengan kesehatan. Gereja yang sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, dan sehat secara roh. Saya mau mengutip today message dari Pastor Leo beberapa hari lalu yang saya tonton di YouTube. Dikatakan begini, jangan sampai kita tidak sampai untuk menggenapi mimpi dan rencana Tuhan buat kita karena fisik kita mengganggu kita. Wow, saya ulang sekali lagi. Jangan sampai kita nggak sampai nih menggenapi mimpi dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena fisik kita mengganggu kita. Jangan sampai kita merusak, menghentikan atau membunuh masa depan kita sendiri dengan cara membangun pola hidup yang tidak benar. Jadi kita merusak, kita menghentikan, kita membunuh masa depan kita di depan kita. Kenapa? Karena kita tidak membangun pola hidup yang benar. Kita harus ingat di hari tua kita mau menikmati hari-hari tua kita dengan sehat. Bukan dengan sakit-sakitan. Hari ini kita tetap mau melayani Tuhan sampai kita tua. Sampai kita dipanggil Tuhan. Tapi melayani Tuhan dengan sehat. Dengan happy. Katakan amin. Jangan kita jadi orang yang bisa sukses. Mungkin secara kerohanian. Diurapi Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi gagal dalam kesehatan fisik. Karena pola hidup yang salah. Harusnya umurnya bisa lebih panjang. Tapi karena makan sembarangan, gak pernah olahraga, badan yang tadinya kecil jadi melebar, mengembang ke kanan dan ke kiri, gak jelas. Apalagi kita yang pelayanan, gak jauh-jauh dari makanan. Diundang pelayanan, makan siang, makan malam. Habis pelayanan, makan. Kita gak fellowship, itu semuanya gak jauh-jauh dari makanan. Tapi salah gak? Enggak. Tapi kalau kita mau disiplin bangun hidup yang benar, kita bisa kelola hidup kita dengan baik. Sehingga kita bisa jadi orang yang bisa punya kesehatan. Sampai akhirnya kita bisa melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil hidup kita. Sehingga kita bisa menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kita punya tubuh yang bisa menopang kita dengan sehat. Belajar bertanggung jawab atas hidup kita dengan mengelola kesehatan kita. So we have to responsible with our life. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Jadi kita harus bisa kelola kesehatan kita. Amin. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediamannya Allah. Dan tanggung jawab atas kepada keluarga kita. Tanggung jawab kalau kita pelayan Tuhan, tanggung jawab kepada jemaat Tuhan.
Dan saya berdoa supaya pada pagi hari ini saudara nangkap sesuatu dan Roh Kudus bisa menolong kita untuk melatih kedisiplinan kita, melatih kedisiplinan tubuh kita, merubah mindset kita, merubah cara pandang kita untuk bisa melihat kesehatan fisik kita itu adalah hal yang sama pentingnya dengan kesehatan kerohanian kita. Let's pray. Kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh belajar sesuatu yang baru tentang kesehatan fisik. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengatur istirahat kami. Dan kami bisa exercise our rest dengan baik. Kami bisa punya waktu yang cukup. Ya, tidur yang nyenyak setiap malam. Kalau kami dihantui oleh begitu banyak pikiran, Roh Kudus tolong kami di dalam ketidakberdayaan kami untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami dan pikiran kami. Menolong kami untuk bisa mengatur fokus kami dan prioritas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau rest di dalam-Mu. Kami mau tidur tenang, tidur nyenyak di dalam-Mu Tuhan. Dan kalau hari-hari ini begitu banyak hal yang bisa mengganggu tempo hidup kami sehingga tempo itu begitu cepat. Ajar kami untuk bisa say no kepada hal-hal yang mempercepat tempo hidup kami. Ajar kami itu bisa mengatur jadwal kami dengan baik. Kegiatan kami, aktivitas setiap hari. Sehingga kami bisa punya kecepatan dalam tempo kami yang kami bisa enjoy, yang kami bisa nikmati, yang kami bisa atur dengan baik setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bisa bersama-sama untuk mengendalikan diri, mengendalikan tubuh kami sendiri, mendisiplinkan diri tubuh kami Tuhan. Untuk urusan makan, untuk urusan olahraga. Kalau kami sudah punya terbiasa dengan pola hidup dan cara makan yang salah, Tuhan hari ini kami mau bertobat. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, tolong kami. Ketemukan dengan sumber-sumber tepat, orang-orang tepat untuk bisa terus membuat pikiran kami berubah Tuhan. Dan kami temukan bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, pelayanan, kesehatan Tuhan yang hari-hari ini menjadi begitu penting. Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati mereka. Kami menjagai keluar masuk kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang sedang positif COVID. Untuk setiap orang-orang yang terdampak oleh COVID, kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. We speak healing in Jesus name. Ada kuasa-Mu yang bekerja saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mereka ada di rumah sakit, saat ini mereka yang ada di isolasi mandiri. Tuhan, we speak healing in Jesus name. Berdoa untuk kesembuhan, untuk restorasi, untuk pemulihan, recovery in Jesus name. Berdoa untuk para nakes Tuhan yang sedang berjuang hari-hari ini untuk menolong mereka dengan damai sejahtera dan kekuatan dan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa memberkati Indonesia, memberkati kota ini Balikpapan dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa ini dalam nama Yesus. Berdoa untuk vaksin yang boleh hari-hari mulai dipercepat. Kami bersyukur Tuhan untuk banyak vaksin yang boleh berjalan dengan baik. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu atas bangsa ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis dan bersama Roh Kudus yang selalu mengajari kita untuk mendisiplinkan tubuh kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama dan saya katakan amin.